nama saya Natalia, kelas C dengan NIM 218112051, jurusan Bahasa Inggris dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dari tugas final mata kuliah bimbingan dan konseling ini, saya akan membahas tentang pecandu narkoba. Namun, sebelum saya membahas secara langsung tentang pecandu narkoba, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, ketika kita berbicara tentang narkoba itu tidak akan ada habis-habisnya. Berdasarkan hasil penelitian BNN bahwa kurang lebih 5 juta pengguna narkoba yang ada di Indonesia saat ini. Nah, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat atau bahan yang sangat berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang. Di mana efek samping dari pengguna obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu ganja yang menyebabkan penggunanya ingin makan terus serta membuat perasaan tenang. Yang kedua yaitu sabu yang menyebabkan penggunanya merasa kuat dan kenyang. Yang ketiga yaitu ekstasi, jenis ini sering digunakan di hiburan malam. Yang keempat yaitu tembakau yang dapat membuat penggunanya selalu berhalusinasi, dan yang kelima adalah plaka yang dapat membuat pelakunya jadi seperti zombie. Penyalahgunaan narkoba menjadi marak di Indonesia pada hampir di semua kota dan desa. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kesehatan dan perilaku yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi, serta meningkatkan beban keluarga, masyarakat, serta negara. Di samping itu juga meningkatkan akan angka kejahatan. Di zaman ini, tidak ada satupun negara yang tidak mengalami problem narkoba. Selalu saja ada individu atau komunitas memakai atau pengedar narkoba di satu negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas guna membahas masalah narkoba mengatakan bahwa saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi dan yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, dan dilakukan secara terpadu. Adapun strategi operasional penanganan permasalahan narkoba, yang pertama yaitu pencegahan, di mana di sini kita dapat membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruknya penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua, pemberantasan, di mana kita dapat mengungkapkan dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset kejahatan narkoba. Dan yang ketiga yaitu rehabilitasi, yaitu dapat memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan atau kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat. Adapun hal-hal yang membuat orang berkecanduan narkoba, yang pertama, keinginan tahu untuk mencoba tanpa sadar dan berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua yaitu rasa penasaran dan bersenang-senang sesaat. Yang ketiga yaitu keinginan untuk bergaya-gaya. Dan keempat yaitu banyaknya masalah, baik itu masalah keluarga maupun masalah lainnya. Dan yang kelima yaitu ajakan dari teman-teman, adanya kebutuhan dan pergaulan teman sebaya. Dengan melakukan hal tersebut, kita tahu bahwa
ada banyak hal yang dapat dialami. Tentunya kita tahu bahwa itu adalah dampak negatif. Dampak kesehatan itu sangat total, yaitu dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia, baik secara jasmani, mental, emosional, dan juga dapat merusak susunan saraf, otak, dan organ lainnya seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal, dan sistem produksi AIDS dan penyakit lainnya. Tak hanya itu, dampaknya dalam faktor ekonomi juga dapat terpengaruh. Seperti yang kita ketahui bahwa harga narkoba tidaklah murah, dan itu akan terbuang sia-sia tanpa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Pecandu narkoba yang masih tercatat sebagai status pelajar juga sangat dirugikan karena prestasi menurun dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Jika sudah begini, apa yang akan kita lakukan untuk upaya pemulihan bagi pecandu narkoba adalah dengan melakukan bimbingan dan konseling. Konseling biasanya ditujukan untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang mengganggu mereka. Konseling juga dimaksudkan untuk membantu klien untuk dapat mengembangkan berbagai cara yang lebih positif untuk menyikapi hidup. Kebanyakan korban penggunaan narkoba tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dibutuhkan suatu bantuan, yaitu konseling. Untuk mengetahui penanganan konseling bagi pecandu narkoba adalah salah satu bagian terpenting dalam proses pemulihan bagi pecandu narkoba agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana bentuk proses bimbingan dan konseling bagi pecandu narkoba? Yaitu 1. Konseling individual adalah upaya klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Pada giliran klien akan berbicara jujur, membuka rahasia batinnya yang selama ini tidak pernah dikemukakan kepada orang lain termasuk keluarganya. Konseling individual bertujuan menanamkan kepercayaan diri klien atas kesadaran diri untuk tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohan dan kesalahan dalam mengkonsumsi narkoba. Menambahkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan selama ini dengan menerima segala akibatnya, menerima realita hidup dengan jujur, membuat rencana-rencana hidup secara rasional dan sistematik untuk keluar dari cengkraman setan narkoba dan menjadi manusia yang lebih baik. Menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana-rencana hidup tersebut. Yang kedua yaitu bimbingan kelompok, bertujuan memberikan kesempatan klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, guru BK di sekolah, siswa, dan sebagainya. Dengan berdiskusi dengan beragam kelompok, diharapkan akan makin meningkat kepercayaan sehingga setelah melakukan konseling, klien menjadi orang yang berguna. Dan yang ketiga yaitu konseling keluarga. Untuk membantu secepatnya pemulihan klien narkoba, amat diperlukan dukungan keluarga seperti ayah, ibu, saudara, suami, istri, dan keluarga dekat lainnya. Untuk mencapai keberhasilan konseling keluarga, maka prosedur yang harus ditempuh adalah: yang pertama, menyiapkan mental klien narkoba untuk menghadapi anggota keluarga. Yang kedua, memberi kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan terpendam,
kritikan dan perasaan negatif lainnya terhadap klien. Yang ketiga, selanjutnya konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan isi hatinya berupa kata-kata pengakuan jujur atas kesalahan-kesalahan serta penyesalan terhadap masa lalu. Yang keempat, konselor mengemukakan kepada keluarga tentang program pemulihan klien secara keseluruhan. Yang kelima, konselor meminta tanggapan keluarga tentang program tersebut. Nah, ketiga layanan di atas adalah layanan yang perlu diterapkan pecandu narkoba. Selain itu, kolaborasi terhadap konselor, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu menangani kasus berat seperti pecandu narkoba agar dapat mengurangi jumlah kasus pecandu narkoba. Sekian dari saya tentang layanan dan konseling mengenai pecandu narkoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.